Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, sore ini kita bisa kembali di episode kedua Bincang Properti Syariah, yang kali ini alhamdulillah kita bisa berdiskusi langsung dengan Ustadz Dandi Irawan. Alhamdulillah beliau bisa ada waktu untuk sharing sore hari ini gitu ya. Alhamdulillah juga sahabat-sahabat sudah standby. Alhamdulillah ini ada dari mana aja nih? Kayaknya banyak yang berbeda nih dari minggu lalu. Minggu lalu banyaknya teman-teman marketing ya. Karena temanya mungkin marketing. Iya. Siapa yang saya kenal? Ada Pak Yan Maulana, kemudian Ibu Nunung, ada ini yang saya kenal ya. Yang lainnya alhamdulillah kita bisa bertemu hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Subhan Nur Soba. Saya dari Muslim Property Camp yang insya Allah akan membersamai teman-teman di Bincang Properti Syariah. Insya Allah jadwalnya setiap hari Kamis. Kalau di bulan Ramadan, insya Allah sambil ngabuburit, gitu ya, sambil ngabuburit bareng, kita akan ngobrolin dan ngupas bareng-bareng perkara properti. Nah, khususnya lebih khusus ke properti syariah. Gitu ya. Alhamdulillah sore hari ini juga kita sudah menghadirkan gitu ya satu pembicara yang memang sudah malang melintang di dunia properti syariah, itu ya, yaitu Ustadz Dandi Irawan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Subhan, sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana Ustadz? Sehat juga Ustadz? Alhamdulillah sehat. Khair. Insyaallah. Alhamdulillah. Di Lembang ya? Kayaknya di Lembang Ustadz. Ya, saya lagi di Lembang nih. Insyaallah. Baik Ustadz, ini alhamdulillah sudah banyak yang masuk teman-teman dari berbagai wilayah, berbagai kalangan gitu ya. Ada dari backgroundnya marketing, ada backgroundnya developer ataupun agensi, juga ada yang insya Allah gitu ya diskusi bareng. Nah sekarang tuh temanya sedikit apa ya, sedikit ada terkait tentang negosiasi lahan deal gitu ya. Nah, karena memang kebanyakan dari developer, apalagi yang sudah punya portofolio banyak, tawaran untuk mengelola lahan tuh berdatangan biasanya kayak gitu. Tapi kan nih gimana nih caranya kita men-screening lahan yang memang baik, yang kemudian kalau memang udah baik, kemudian demand-nya bagus, negosiasi ke pemilik lahannya kayak gimana nih, insya Allah akan dibahas oleh Ustadz Dandi. Maka barangkali ada prolog awal sebelum kita banyak berdiskusi dengan sahabat-sahabat Muslim Property Camp yang lain. Tafadhol, Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sahabat-sahabat properti yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di momen Ramadan ini kita bisa bertemu, sharing-sharing bareng ya, sambil nunggu buka saum bersama ini. Alhamdulillah saya baru dapat ya materinya. Ini bahas tentang kedeveloperan ya. Ya, kadang saya diminta bahas tentang developer, kadang juga bahas tentang konstruksi ya. Terkait dengan negosiasi lahan ya. Prinsipnya begini. Jadi sebelum ke negosiasi lahan, pengalaman saya ini Kang Subhan, produksi itu mudah ya. Produksi itu mudah. Di bisnis apapun kalau kita mau produksi itu mudah.
Yang sulit itu adalah mendistribusi produk, ya, menjual produk. Nah, kita misalnya bisnis fashion, kita buat baju gampang atau sulit? Gampang kan buat baju. Gampang tadi. Dulu saya bisnis Mudah hijab. sih. Bisnis hijab. Iya. Mau kalau ada yang mesen 100, Kang Subhan pasti bisa. Pasti Mesen bisa. 1000 bisa. Bisa. Mesen 1.000.000 juga bisa kan? Mudah. Betul. Yang Betul. penting ada permintaan pasar kan. Yang susah adalah ketika kita dibalik produksi dulu baru jualan. Nah, kita produksi 100, itu bisa ngejual nggak? Oh, alhamdulillah bisa sih, tapi ya effortnya lumayan. Terus produksi ditingkatkan jadi 500, bisa nggak? Gimana ya? Bisa nggak ditingkatkan produksi 1 juta? Bisa. Tapi masalahnya bukan produksinya, tapi distribusi. Ya, bagaimana menjual produknya. Maka itu menurut saya menegosiasi lahan itu tidak terlalu sulit. Tetapi pandangan saya yang perlu diperhatikan itu adalah bagaimana mencari lahan yang itu demand-nya tinggi, permintaannya tinggi, gitu ya. Segmen perumahan itu kan ada 3, Kang Subhan. Ada RSS atau FLPP, ada menengah, ada premium. Tentu setiap kelas punya punya spek yang berbeda-beda kan gitu. Yang premium biasanya di kelas ring 1 kan gitu. Yang menengah di ring 2, yang FLPP di ring 3. Jadi kita harus paham itu. Sekalipun kita jual yang FLPP, tetap yang FLPP mintanya yang strategis kan gitu. Kalaupun kita main di menengah, di ring 2, tetap ya di ring 2 itu mintanya yang strategis. Misal kalau di Bandung, yang kalau kita main premium di mana? Di kota Bandung lah misalnya. Kota Bandung itu kan harganya udah mahal. Misalnya yang disebut premium itu harga berapa sih? 1 miliar. Maka sekalipun kita mengklaim bahwa kita menjual produk di premium, tetapi konsumen kita pasti akan mencari produk yang paling strategis. Gitu. Kalau ada 2 pilihan atau 3 pilihan, ada yang strategis, yang sedang, dan kurang strategis. Di segmen yang sama, pasti orang akan milih yang di strategis. Maka itu maksud saya, kita tidak sekedar bahas bagaimana menegosiasi lahan. Negosiasi lahan itu adalah step kesekian. Kalau di saya itu step ke-6, Kang Subhan. Step ke-6. Yang paling penting berdasarkan pengalaman saya adalah mencari produk yang disukai oleh pasar. Karena kalau kita sudah mengeksekusi suatu lahan, ternyata lahannya tidak strategis, baik di segmen menengah maupun premium, akan ada effort yang besar untuk menjualnya. Tidak terlalu mudah. Sekeren-kerennya Kang Subhan sebagai seorang sales, sehebat-hebatnya strategi marketing, tentu akan lebih mudah menjual produk yang strategis dibanding yang kurang strategis dengan pricing yang sama. Lebih mudah mana? Misalnya price-nya, Kang Subhan adalah tim saya. Kita jual harga misalnya yang di menengah, 500 juta. Ada lahan yang pinggir jalan, dan ada lahan atau produk yang mungkin harus masuk dulu 1,5 kilo dari jalan utama. Lebih mudah mana Kang Subhan menjual? Yang strategis? Pasti yang lebih strategis tadi. Yang lebih strategis. Sekeren-kerennya strategi marketing Kang Subhan, pasti lebih mudah menjual yang strategis. Nah, maksud saya, sebelum kita menegosiasi lahan, maka kunci utama properti itu ada 3. Mencari lahan. Dalam mencari lahan, kuncinya itu 3. Yang pertama adalah lokasi yang strategis. Yang kedua adalah lokasi. Yang ketiga adalah lokasi. Jadi lokasi ini sangat menentukan sekali nanti kita mendelivery produk kita. Ya.
Dengan strategi yang sama tentu lebih mudah menjual produk yang lebih strategis ketimbang yang kurang strategis. Disitulah tadi yang Kang Subhan bilang screening, gitu ya. Maka kita tidak serta-merta ketika ada penawaran langsung dieksekusi, Kang Subhan. Dari beberapa penawaran kita akan analisis dulu, analisis SWOT dulu kan. Banyak faktor di situ. Di samping yang biasa saya sampaikan 4 analisis, yaitu analisis legalitas, geografis, sosial, dan ekonomi. Yang paling utama ini dari sisi ekonomi adalah lokasi. Maka dari beberapa permintaan, listing lahan yang kita punya, upayakan cari yang strategis. Karena berdasarkan pengalaman saya, sehebat-hebatnya strategi marketing, apapun kita, kalau lahannya kurang strategis, konsumen itu biasanya wait and see. Gitu. Dia akan mencari dulu lahan yang strategis, walaupun kemampuannya segitu. Misalnya, dia kemampuannya FLPP ya. FLPP itu kan harga sekarang 160 juta, kan, Sobhan. Ya, sekalipun kemampuannya begitu, tetap dia akan mencari FLPP yang strategis gitu. Walaupun agak sulit gitu. Jadi maka itu dari sisi screening lahan, maka carilah yang strategis. Setelah itu baru melakukan negosiasi lahan. Ya, lahan itu ada 2 cara, ada yang kita beli secara baik cash maupun bertahap, ada yang kerja sama. Maka saya menyarankan kalau kita pemain baru, upayakan cari lahan yang kerjasama. Jangan dulu beli. Gitu ya. Pengembang-pengembang besar juga seperti Sumarekon dan lain sebagainya mencari lahan yang kerjasama. Tetapi biasanya problem di kerjasama, kalau bargaining position kita tidak terlalu kuat, biasanya kadang ya landlord itu bargainingnya lebih kuat, kemudian bisa saja melakukan pembatalan-pembatalan. Itu yang harus kita kunci nanti di dalam perjanjian. Maka konsultasikan kepada notaris atau kalau kita punya kenalan penasehat hukum, konsultasikan agar klausal-klausal di dalam akad perjanjian baik jual beli maupun kerjasama itu menjaga keamanan kedua belah pihak. Begitu Kang Subhan. Sebagai prolog awal. Masya Allah. Iya, ternyata memang ini apa ya? Apakah temanya terlalu awal? Padahal kan proses ternyata lebih urgent tuh mencari lahannya dulu gitu ya. Sebelum negosiasi. Tapi tidak apa-apa. Mudah-mudahan teman-teman di sini juga sepertinya nih udah punya bahan untuk diskusi gitu ya. Insya Allah kita akan langsung aja gitu ya. Bagi sahabat-sahabat semua di sini yang ada kendala gitu ya, ataupun jangan kendala deh, kalaupun punya pengalaman gitu ya terkait kedeveloperan atau tentang lahan atau tentang project gitu ya, mangga boleh langsung berdiskusi gitu ya, boleh langsung bertanya gitu ya. Boleh raise hand dulu atau langsung open mic juga boleh, silakan. Pak Ade sepertinya udah mulai buka mic. Buka mic. Belum ada? Masya Allah. Baik. Kalau belum ada, kita lanjut berdiskusi, Ustaz, terkait memang lahan ya, lahan sebagai bahan ataupun pemulaan untuk mengawali proyek. Nah, kan banyak nih tadi lahan kemudian strategis gitu ya. Tapi gitu ya, yang paling krusial itu biasanya itu dari aspek legalitasnya tadi gitu ya. Lahannya kecil tapi ternyata sertifikatnya banyak gitu ya dalam satu lahan itu. Ya itu bagaimana nih agar kita bisa
mengelola dari keseluruhan lahan itu? Jadi apakah harus ngedatengin orang yang pegang sertifikat semuanya atau hanya salah satu aja, Tad? Atau bagaimana, Tad? Baik. Ya, kebetulan pertanyaannya ini sedang apa ya? Kondisi yang sedang saya jalani. Kebetulan kita ada pembebasan lahan di salah satu lokasi di Bandung. Itu luasnya tidak terlalu besar, hanya 9 ribuan. 9.000 meter. Itu suratnya ada 20. 19 sampai 20 surat. Berarti rata-rata sekitar berapa? Hampir berapa? Ya, segitulah. 400 ya, jadi, meter persegi ya? Ya, di lahan 9.000 itu ada sekitar 20 surat. Dengan 11 sampai 12 pemilik. Nah, gitu ya. Biasanya yang seperti itu dikuasakan ke satu orang. Nah, kebetulan case saya ini dikuasakan ke satu orang. Nah, satu orang itu yang bernegosiasi dengan kita. Kita ini awalnya ada penawaran jual beli, tapi diberi kesempatan juga kalau mau kerjasama. Nah, kebetulan saya saat ini lagi mau jual beli saja, tidak kerjasama. Jadi saya beli saja, saya bilang kalau kerjasama seperti ini, tapi asal paham akad-akad secara syariah. Kalau tidak paham, saya khawatir nanti jadi problem. Maka lebih baik kita jual beli saja. Oke, kita sepakati jual beli, sehingga 20 surat atau 11 pemilik itu mengkuasakan ke satu orang. Dibuatlah perjanjian secara global. Nah, itu kita harus hati-hati. Nah, secara legal, itu baiknya tetap, ini biasanya kan bertahap ya. Kalau cash enak, langsung kemudian semuanya ke notaris. Nah, karena bertahap, ya DP-nya juga mungkin tidak sampai 50%, ya tidak terlalu besar, maka tetap secara keamanan kita harus minta semua pemilik lahan itu hadir di notaris. Jangan mengkuasakan kepada satu orang. Ya, misalnya Subhan nih sebagai kuasa dari 12 orang atau dari 20 surat. Ya, dari 20 surat itu kita sebagai pembeli hanya melakukan perjanjian dengan Kang Subhan. Secara legal standing itu tidak kuat. Kalau kita belinya bertahap berarti kan PPJB ya. Kalau kita belinya cash berarti AJB. Sekalipun kita PPJB, kita harus mengundang semua peserta atau pemilik lahan tersebut. Maka saya mengundang 12 pemilik lahan itu ke notaris untuk melakukan PPJB. Sehingga tidak ada celah kemudian ada seseorang yang melakukan pembatalan. Gitu loh. Bisa saja kan, misalnya Kang Subhan yang dikuasakan, terus dari 12 orang itu ada yang bilang nyeletuk di tengah perjalanan. Oh Pak, saya nggak jadi jual ke Pak Dandi. Ini saya mau jual ke orang lain saja. Atau saya mau pakai sendiri. Nggak bisa karena sudah diikat dalam perjanjian satu persatu. Tidak hanya kuasa jualnya. Nah itu Kang Subhan yang harus diperhatikan. Satu ya, bahwa semua pemilik harus hadir di dalam PPJB. Bergening kita tidak boleh kalah sekalipun kita beli bertahap. Jangan kita beli bertahap lalu kemudian disetting oleh penjual, Pak saya maunya begini, kalau Bapak nggak mau begini saya nggak jadi. Ya sebagai developer kita harus menjaga keamanan kita. Oh nggak bisa Pak, aturan main kita seperti ini untuk mengamankan kedua belah pihak. Maka kalau Bapak mau jual beli dengan saya, ini untuk keamanan kedua belah pihak, semua pemilik harus tanda tangan. Ya Pak kan belum bayar cash ini. Yes, mau belum bayar cash, mau bertahap, semua harus sepakat dulu. Karena kan terminnya sudah disepakati gitu. Iya. Gitu. Nah, maka yang pertama semua harus hadir Kang Subhan. Tidak boleh kuasanya saja yang hadir. Karena kalau kuasanya yang hadir, pemilik yang nomor ke-8 atau nomor ke-10 atau yang lain atau ahli warisnya bilang, wah saya nggak setuju, saya dulu nggak tahu kalau Kang Subhan ini tanda tangan dengan Pak Dandi gitu. Dan yang kedua yang perlu diperhatikan, jangan percaya begitu saja. Ya kita harus hati-hati ya. Bahwa misalnya kita tadi mau eksekusi di 9.000. Rata-rata misalnya punya
700 meter. Terus karena dikasih dokumennya kita percaya oh lahannya ada di situ. Enggak boleh. Nanti kita screening mana yang SAM, mana yang surat adat. Ya, yang SAM kita panggil BPN untuk memastikan posisi tanah dia ada di lahan yang 9.000 yang kita mau beli. Kalau yang belum SAM berarti kita panggil pihak desa untuk memastikan bahwa kohirnya nomor suratnya di posisi lahan yang mau kita beli. Coba Kang Subhan, mau beli lahan 1 hektar. Saya bilang ini suratnya ada 12. Percaya nggak bahwa 3 surat itu atau 4 surat itu semuanya ada di situ? Bisa jadi kan enggak? Bisa jadi lahannya di mana gitu. Nah, kalau kita tidak cek itu akan bisa bermasalah. Kita sudah lunas nih bayarnya. Pas bab lunas, pas mau diindukkan, kata BPN, nggak bisa diindukkan, Pak. Itu lokasinya berbeda, bukan di situ. Nah, ini kan kacau. Nah, maka itu kita harus ngerti bisnis proses. Ya, kalau tidak ngerti bisnis proses, asal, wah ini hot deal nih, wah kerjasama dan lain sebagainya, akhirnya dieksekusi, lalu kemudian dibayarkan, ternyata lahannya bukan di situ. Nah, bagaimana mengecek lahan itu di situ? Kalau desa itu nanti, kalau surat adat itu menghadirkan desa, pastikan kohirnya di tempat di situ. Kalau SAM itu panggil BPN, memastikan titiknya di situ. Nanti bisa dicek dari nomor sertifikat, GMAP-nya itu ada. Bisa jadi bukan di situ, atau dia menggeser surat yang salah. Ada seseorang yang punya surat banyak, dia salah ngegeser. Akhirnya kita AJB-kan lahan itu, padahal lahannya bukan di 9.000 yang kita mau. Nah itu Kang Subhan, yang harus diperhatikan pada saat melakukan jual beli kepada kuantiti orang atau surat yang banyak. Minimal 2 hal itu. Sebelum kita melakukan penjualan, pengurusan sertifikat, atau melakukan land clearing. Baik, Insya Allah. Itu ya, terkait memang kepemilikan lahan yang tidak satu orang gitu ya. Mungkin kalau diwakilkan atau dikuasakan lebih mudah gitu ya, kita negosiasinya dengan satu orang, tapi kalau tidak dikuasakan mungkin harus mengumpulkan semuanya gitu ya. Sehingga yang penting harus clear gitu ya, sehingga harus dihadirkan. Kemudian tadi yang kedua poinnya memang ya harus bisa kita pastikan juga bahwa ya tanahnya, sertifikatnya, lokasinya, letaknya itu sesuai dengan apa yang ada di sertifikat. Baik. Tadi udah ada yang bertanya di kolom komentar. Nah, izin saya bacakan. Ini pertanyaan dari Pak Gunanjar Dalasmar. Apa langkah terbaik untuk mengakuisisi lahan yang belum disertifikat? Saya sambil baca. Enggak. Apa langkah terbaik untuk mengakuisisi lahan yang belum sertifikat? Baik, ketika kita mau beli sebuah lahan, kan surat itu ada 3. Ada surat adat itu biasanya disebut letter C, ya, atau girik gitu ya. Itu surat adat, biasa notaris bilangnya surat adat. Atau letter C atau girik. Ada juga yang sudah tingkatannya di atas yaitu AJB. Walaupun AJB itu bukan surat sebenarnya ya, tapi dia sudah AJB kan. Yang ketiga SAM. Ada satu lagi SHGB ya. Ada 4 berarti ya, surat adat. Nah, kalau posisinya belum SAM, bagaimana? Nah, ini kita mau eksekusi sebuah lahan yang campur-campur atau satu lahan yang mana lahan itu hanya letter C. Atau kita tanya dulu Pak Gunanjar, ini maksudnya gimana? Biar tepat. Ini kita eksekusi lahan yang satu lahan yang terdiri dari beberapa surat yang berbeda, atau satu lahan yang dia hanya letter C atau girik. Gimana Pak? Izin bicara Pak? Ya. Pak Gunanjar silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kesempatannya Pak Dandi. Saya perkenalkan, saya Gunanjar dari Muara Enim, Sumatera Selatan. Kebetulan di sini kami bergerak sebagai developer properti. Sesuai dengan yang saya tanyakan tadi, Pak. Memang
case-nya kayak yang kebetulan di kasus yang mungkin lagi saya hadapi ini adalah untuk satu orang, Pak. Jadi satu bidang tanah dimiliki oleh satu orang. Cuma mungkin kalau tadi ada istilah GIRIK dan letter C di kabupaten ini, di tempat saya ini, seringkali kami dapati bentuknya tuh hanya adalah SPH, ya, surat pengoperan hak di notaris terhadap dokumen surat tanah yang biasanya dulu diterbitkan oleh lurah, atau kemudian di setingkat di atasnya adalah SKC, surat camat gitu, Pak. Nah, itu bagaimana sebaiknya? Siap. Oh, Pak, maaf Pak, ini luas lahannya berapa Pak? Di 3.000, Pak. Oke, Bapak mau develop menjadi cluster, gitu ya? Ya, kami seperti itu. Perizinan itu ada dua, Pak. Perizinan perorangan, ada perizinan perumahan. Bapak mau mendevelop dengan perizinan perumahan atau IMB perorangan? Dengan perumahan, Pak, dengan developer artinya ya, maksudnya ya. Ya, alhamdulillah. Kalau developer itu harus ditingkatkan suratnya menjadi SHM, Pak. Gitu. Kalau perorangan itu dimungkinkan tidak mesti ditingkatkan SHM. Tapi saya merekomendasikan kalau kita sebagai developer baiknya mengurus proses perizinan perumahan. Ya sudah bagus, Bapak tadi sekalipun ini letter C biasanya kita sebut ya surat adat, tapi kita mengurusnya pakai izin perumahan. Nah, kalau izin perumahan maka mutlak harus ditingkatkan menjadi SHM, Pak. Nah, sepengetahuan saya ya alas hak SPH itu tetap letter C atau GIRIK, Pak. Jadi SPH itu surat pelepasan hak. Kalau kita mau beli ke seseorang, ya, kalau misalnya belum cash, itu dia nanti akan menerbitkan SPH. Ataupun misalnya mau cash, pasti ada proses SPH. Nah, yang perlu diperhatikan oleh Pak Gunanjar adalah satu, Pak. Saya pernah kejadian, Pak. Saya beli suatu lahan, lalu kemudian ada yang datang mempermasalahkan lahan yang saya beli. Dia bawa surat perjanjian jual beli. Lalu saya minta kopiannya. Lalu saya lihat ini kohirnya. Kohir itu kayak nomor sertifikat itu, Pak ya. Kalau di SHM kan ada nomor sertifikat ya. Nah, kohirnya berbeda dengan yang saya beli. Nah, lalu saya bawa ini ke desa. Saya tanya, Pak, ini kohir yang lahan yang saya beli, nomor sertifikat atau kohirnya sebagaimana yang ditunjukkan pada saat saya beli di lokasi ini. Nah, ada orang yang mengaku dia yang punya lahan ini dengan kohir atau nomor sertifikat adat ini. Yang benar yang mana? Oh, yang benar yang Bapak, lokasi yang Bapak beli nomor kohirnya ini. Adapun yang dia klaim itu suratnya benar, tapi kohirnya berbeda, bukan di situ, Pak. Gitu. Jadi letaknya bukan di situ, Pak Gunanjar. Baik. Jadi bisa jadi dia itu nggak tahu ditipu atau karena ini punya orang tuanya dulu, dibilang sama orang tuanya atau pengelolanya lahan orang tuamu tuh di situ. Tanpa dia pernah menyentuh lahan itu. Nah, ketika ada yang menggarap lahan itu lalu dia komplain. Nah, maka langkah yang pertama Pak Gunanjar pastikan ke desa bahwa baik SPH, ya pasti SPH itu ada alas haknya. Atas nomor kohir berapa, ya, atas nomor kohir nomor kohir itu seperti nomor sertifikat, atas nomor kohir berapa. Nah, pastikan Pak itu dibawa orang desa ke lokasi itu, lalu kemudian dibuat surat pernyataan dari desa bahwa lahan itu tidak bermasalah dan lokasi itu tepat di situ. Kan biasa kalau ada surat itu batas utara, batas timur, batas selatan, batas barat. Jadi benar akhirnya kan dihimpit oleh orang-orang yang sama atau nomor kohir yang sama. Itu yang harus dilakukan oleh Pak Gunanjar, ya, bahwa pastikan ke desa nomornya di situ. Kalau SHM biasanya kita ke BPN, pastikan titiknya di situ, titik koordinatnya di situ, gitu Pak. Nah, setelah clear, baru kemudian ditingkatkan. Ini tergantung Bapak belinya bertahap atau kemudian cash. Kalau bertahap berarti nanti ada PPJB. Kalau cash berarti AJB. Nah, ada nanti PPAT kecamatan,
ada PPAT notaris, Pak. Notaris. Oke. Nah, Bapak pakai PPAT mana? Banyak kan notaris saya, Pak. Nah, lebih bagus PPAT notaris, lebih teliti, Pak. Betul. Nanti notaris pasti akan juga berkoordinasi dengan desa, Pak. Ya sudah, kan kita sudah bayar dia untuk melakukan AJB atau PPJB. Suruh notaris memastikan nomor kohirnya dan bahwa notaris yang dimaksud adalah titik ini. Jangan sampai salah. Gitu, Pak. Sehingga hak-hak kita terjaga, Pak. Kalaupun kita belinya bertahap, sudah diamankan di klausal-klausal redaksi PPJB. Secara syariat, karena kita bicara konteksnya properti syariat, pastikan tidak ada klausal pembatalan akad sepihak, gitu ya. Karena secara syar'i tidak boleh. Saya pernah itu mau jual beli, notarisnya ditunjuk oleh penjual. Secara umum redaksi di notaris itu pasti kalau gagal bayar, kalau bertahap pasti ada klausal gagal bayar. Maka perjanjian ini batal dengan sendirinya. Nah, klausal semacam itu ditolak. Karena itu notaris bilang, nggak bisa Pak Dandi, ini klausal yang umum. Alhamdulillah saya sudah cukup ilmunya di perjanjian, saya bilang, Bu, klausal perjanjian itu adalah kesepakatan penjual dan pembeli. Ya, jadi tidak ada klausal yang umum. Bahwa ada redaksi-redaksi yang umum itu benar. Bahwa tapi klausal itu adalah kesepakatan penjual dan pembeli. Tidak mesti dipaksakan harus begitu. Kesepakatan kedua belah pihak, kalau terjadi gagal bayar, tidak boleh diputus secara sepihak. Boleh melakukan ikolah itu artinya pembatalan akad, tapi atas kesepakatan kedua belah pihak. Kalau kemudian diputus secara sepihak itu sama dengan konvensional namanya sita. Kalau gagal bayar disita, itu kita tidak setuju pun disita kan itu. Nah, itu secara syariah tidak boleh. Nah, biasanya ada notaris yang memaksakan dan kalau kita tidak paham kita mengikuti. Tidak bisa. Karena kasusnya seperti saya bilang, kalau Ibu tidak bisa mengikuti apa yang disepakati oleh saya sebagai pembeli, maka saya akan ganti notarisnya. Saya bilang ke penjualnya, mohon maaf penjual, saya tidak sepakat dengan klausal ini. Ya, yang kita sepakati adalah kalau terjadi gagal bayar harus disepakati kedua belah pihak. Bukan kita takut terjadi gagal bayar, tidak, ini kesepakatan yang tidak syar'i gitu. Karena kalau itu dilakukan bisa saja dia melakukan pembatalan secara sepihak. Itu yang biasa terjadi. Nah, kalau sudah redaksi itu diamankan, ada perjanjian pembatalan sepihak, ini bisa kita perkarakan. Begitu mungkin Pak Gunanjar. Klarifikasi dikit, Ustadz. Ya. Tadi kan disebutkan bahwa sebaiknya di SHM kan. Ada dua pertanyaan dari situ. Yang pertama adalah ketika di SHM kan itu di SHM kan atas nama pemilik lama atau sudah langsung dengan kita. Yang kedua pertanyaannya adalah setahu saya kalau untuk developer di saat ini ketika kita mau akuisisi lahan sudah tidak boleh lagi bentuknya SHM. Apa kalau saya salah ya? Tapi di sini saya diarahkan kalau untuk penguasai lahan harus jadi SHGB. Itu bagaimana? Baik, yang pertama tadi apa? SHM-nya atas nama siapa, kepada siapa? Ya. Atas pemiliknya kah baru kita transaksi atau kita transaksi dulu baru nanti SHM-nya atas nama perusahaan? Tergantung Pak Gunanjar buat perizinannya atas nama siapa? Atas nama pemilik sebelumnya atau atas nama Bapak? Kalau Bapak berizin, maka tadi kan saya pertama kali tanya adalah Bapak mau mendevelop ini dengan IMB perorangan atau izin perumahan. Kalau izin perumahan berarti kan ada pengaju yang mengajukan izin. Yang mengajukan izin itu siapa? Bapak atau pemilik lahan. Kalau yang mengajukan adalah Bapak, maka suratnya pun harus atas nama Pak Gunanjar. Gitu loh, Pak. Maka berarti apa? Berarti harus di BN dulu ke Bapak. Karena kan yang mengusulkan Pak Gunanjar. Ya, maka ini harus sinkron juga inline dengan cash flow, Pak. Tadi Bapak udah paham bahwa ada kemungkinan ada skenario biasanya nggak ke pembeli dulu, nggak ke developer, dari pemilik lahan langsung ke konsumen, kan begitu. Nah, yang begitu itu nggak boleh pakai izin perumahan, Pak. Kalau izin perumahan nggak bisa seperti itu.
Betul, betul. Kalau izin perumahan itu harus atas nama, apalagi PT, berarti harus dipindahkan ke PT dulu. Nah, baru kemudian ke konsumen. Nah, kalau IMB perorangan dimungkinkan dari pemilik lahan, padahal kita pembeli, dari pemilik lahan langsung ke konsumen kita. Nah, maka tadi ketika Bapak bilang yang mengajukan izin Bapak, itu maka saya bilang harus di BN-kan dulu ke Bapak. Harus inline dengan cash flow, berarti ada pajak pembeli, Bapak. Pajak pembeli, terus nanti pajak penjual ke konsumennya juga. Kena 2 kali pajak. Nah, amannya gimana? Amannya begitu, Pak. Kalau Bapak tidak BN kan ke Pak Gunanjar, tapi dari konsumen langsung ke developer, satu secara perizinan tidak dimungkinkan. Kalaupun kalau Bapak pakai IMB perorangan, bagaimana Bapak memastikan pemilik lahan itu amanah? Ketika Bapak sudah lunas, dia mau tanda tangan itu. Bisa karena dia belum BN ke atas nama Bapak, bisa jadi dia mengatakan bahwa tidak ada transaksi antara Bapak dengan dia, kan begitu. Iya, iya. Nah, maka itu yang aman adalah di BN-kan dulu ke Bapak atau ke developer atau ke PT. Tapi ada konsekuensinya, cost-nya berarti ada pajak pembeli. Nanti Bapak ngejual kena pajak penjual. Begitu ya Pak ya? Paham? Baik, baik. Paham, Pak. Yang kedua, apakah tidak boleh SAM, harus SAGB? Ya jadi kalau kita nanti izin perumahan itu ada 2, Pak. Izin perumahan atas nama perorangan, individu, ada izin perumahan atas nama perusahaan atau PT, Pak. Gitu, Pak. Nah, kalau Bapak ngajukan izinnya atas nama perorangan, nanti ada syarat, Pak. Nah, di daerah tertentu syaratnya tidak boleh lebih dari 5.000 meter. Di daerah yang lain syaratnya tidak boleh lebih dari 1 hektar. Selama kurang dari 5.000 atau selama kurang dari 1 hektar, maka masih dibolehkan izinnya perumahan atas nama perorangan. Tidak mesti atas nama PT, Pak. Nah, kalau atas nama perorangan, maka Bapak belinya bisa SAM, Pak. Tidak mesti ke SHGB. Kalau Bapak izinnya perumahannya pakai PT, Bapak belinya bisa jadi letter C, GIRI, bisa jadi SHM, tapi nanti setelah diindukkan nanti SHGB, Pak. SHGB lalu kemudian kita split, nanti ditingkatkan lagi ke SHM. Tergantung developer. Bisa saja di press list developer bilang surat yang diterima SHGB. Clear, nggak ada masalah. Berarti yang SHM kan nanti konsumen. Kan gitu. Kuncinya di kesepakatan saja di press list. Gitu Pak. Jadi SHGB itu kalau Bapak ngajuin izin atas nama PT. Tapi kalau perorangan masih dimungkinkan pakai SHM. Demikian Pak Gunanjar. Terima kasih Ustaz. Baik, syukran Pak Gunanjar. Allah. Itu terkait akuisisi lahan ya yang belum disertifikat. Kita lanjut Ustaz ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Ibu Ayu ya. Ibu Ayu ada 2 pertanyaan tapi ini berkaitan bagaimana kategori lahan yang bisa kita bilang lahan hot deal gitu ya. Kemudian yang keduanya database dari iklan atau calo tanah. Biasanya kan minta cash langsung. Bagaimana cara atau teknis untuk bisa dari cash keras ke hot deals gitu ya. Pak Tad. Ya. Ini yang buat judul hot deal ya bukan saya kan. Saya juga bertanya apa definisi hot deal gitu. Nah, maka yang memberi judul apa ya biar kita tidak salah persepsi apa yang dimaksud dengan hot deal. Ya mungkin ini persepsi umum ya dari beberapa developer ataupun para praktisi properti ya. Tapi mungkin enggak umum juga diketahui banyak gitu ya. Tapi saya sedikit definisikan Ustaz bahwasanya ya hot deals itu semacam kalau mudah-mudahan saya tidak keliru, semacam bahwasanya kita sudah ada satu lahan yang sudah kita screening gitu ya. Kemudian kita lihat demand-nya bagus atau enggak gitu ya. Ketika bagus demand-nya, kemudian
kita coba tawarkan ke pasar gitu tadi. Padahal, tapi pada dasarnya kita tuh belum deal sama pemilik lahan. Yang kemudian ketika memang strategis, kemudian demand-nya bagus, kemudian kita itu bisa, Masya Allah. Ya. Ya, singkatnya tuh memang bisa kita jualkan dulu tanahnya, yang kemudian ke pemilik tanahnya itu enggak secara cash tapi bertahap. Seperti itu sih tadi yang saya tangkap gitu tadi. Siap, muter-muter gitu. Nah, udah yang di akhir aja gitu kan. Bahwa yang dimaksud dengan hot deal itu lahannya bisa dijual dengan cara kerjasama atau cicilan gitu. Tapi ya kita harus sepakati dulu definisi. Khawatir nanti salah definisi di antara teman-teman. Kalau yang dimaksud dengan apa yang dimaksud dengan lahan hot deal itu adalah lahan yang kerjasama, gitu misalnya. Apakah hanya kerjasama atau yang ternyata strategis dan bisa dikerjasamakan, gitu loh. Apakah itu yang dimaksud dengan hot deal? Ya intinya adalah lahan yang bisa dikerjasamakan. Ya tadi saya katakan bahwa ada kelebihan dan kekurangan lahan yang dikerjasamakan dan dijual belikan. Nah, tetapi untuk pemula, memang saran saya, kalau kapitalnya terbatas, dengan catatan ya, notnya kapitalnya terbatas, maka carilah lahan yang kerjasama. Karena kalau lahan kerjasama, ternyata nanti goals penjualannya tidak tercapai, ternyata lahannya itu kita tidak dikejar-kejar untuk pembayaran lahan, gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita punya kapital, ya saran saya ya dibeli saja. Karena ada konsekuensi resiko juga di lahan kerjasama. Tadi bisa terjadi pembatalan bertahap, ada beda persepsi, mindset, atau keinginan dari pemilik lahan dan developer, kan macam-macam gitu ya. Tapi kalau kita definisikan lahan hot deal itu adalah lahan kerjasama, oke, kita sepakati ya. Maka kita coba kembali ke pertanyaan. Bagaimana kategori lahan yang bisa kita bilang lahan hot deal? Gitu. Jadi kan menanyakan definisi kan gitu. Jadi lahan yang hot deal itu ya berarti lahan yang bisa dikerjasamakan. Tetapi tidak semata-mata kerjasama. Tapi kerjasama yang pricingnya itu pricing standar, normal. Ya. Yang kedua itu lahannya strategis. Ya, kalau saya mengkategorikan hot deal itu sudahlah kerjasama, harganya itu normal, yang kedua strategis. Nah, ada nggak Kang Subhan di 0 km Bandung yang strategis terus lahannya kerjasama? Biasanya kan susah. Lahan kerjasama itu biasanya yang ngincet gitu loh, agak jauh gitu, kan begitu. Kalau yang strategis itu banyak demand-nya, banyak orang yang mau beli. Kalau kan problem, ya salah satu problem kenapa dikerjasamakan karena sedikit yang mau beli, kan gitu. Atau karena harga pricing dia terlalu mahal sehingga orang tidak mau beli. Nah, maka jangan terlalu gembira mendapatkan lahan kerjasama kalau harganya di atas pasaran atau lahannya tidak strategis gitu. Itu tadi saya bilang mukadimah di awal, bahwa kalau bisa carilah lahan itu syaratnya 3. Lokasinya baik, dan lokasinya baik. Karena kalau lokasinya tidak strategis, sekeren-kerennya strategi marketing agak susah juga kita ngejualin. Oh tapi kan kerjasama, iya, cuma kan effort kita panjang gitu loh. Itu maka yang dimaksud dengan lahan kerjasama hot deal itu sudahlah kerjasama, strategis dan harganya standar. Karena Kang Subhan ada juga beberapa teman-teman, Kang saya dapat lahan hot deal. Di mana? Misalnya kalau yang orang ngerti di Bandung, misalnya di Ciwidey, ya harganya berapa? 1,5 juta
Ini bisa kerjasama, Kang. Nah, kalau di Ciwidey harga 1,5 wajar ya kerjasama. Kan gitu. Karena juga nanti bisa jadi nggak visible karena harganya terlalu mahal. Itulah Kang Subhan. Dia ngajak kerjasama karena dia ngejual harga segitu itu susah gitu. Ya maka itu karena susahnya itu dia kerjasama. Sedangkan developer itu punya acuan sendiri, punya perhitungan cash flow. Kalau harganya terlalu tinggi, kita kan nggak bisa keluar dari harga pasaran setempat. Ya, harga perumahan pasaran setempat. Kalau harganya terlalu tinggi, sedangkan kompetitor harganya di nilai X, karena harganya terlalu tinggi, kita nggak bisa ngejualnya harga X. Ngejualnya 2 kali X. Kan nggak laku juga. Padahal kerjasama loh. Bila kerjasama, tapi kan jadi harganya mahal, susah ngejual. Apakah itu masuk kategori hot deal? Kan juga tidak. Maka itu yang dimaksud dengan hot deal, kalau saya yang kerjasama harganya itu standar, saya nggak mau sebut murah ya, karena ya jarang juga sudah kerjasama lalu murah itu jarang. Malah jadi tanda tanya itu. Kalau saya ditawarin lahan, udahlah kerjasama murah, ini jadi hati-hati. Ini ada apa ya? Gitu. Kok murah gitu? Itu kalau yang normal itu malah yang nggak, kalau pengembang yang normal yang punya pengalaman dikasih harga yang nggak normal itu malah khawatir, bukan senang. Walaupun bukan berarti nggak diambil, dianalisis dulu. Wah, kalau ini benar aman, clear and clean, kita ambil. Itu ya mungkin Kang Subhan yang pertama. Yang kedua, baik, database dari iklan atau calo lahan biasanya kan minta cash langsung. Bagaimana teknis untuk bisa dari harga cash ke kategori hot deal? Yang pertama memang kita nggak bisa maksakan kalau pemilik lahan itu mintanya cash. Maka itu kalau misalnya kita memang cari lahan, ya kita harus punya standarisasi, gitu ya. Kalau saya misalnya mengajarkan 9 tahapan bagaimana mendevelop, tahapan yang pertama itu adalah listing lahan. Listing lahan itu yang saya minta pertama cara bayar, ya. Yang kedua luas, yang ketiga GMap. GMap itu untuk mengetahui kompetitor, ya. Yang keempat surat-surat. Suratnya apa? Letter C atau girik. Yang kelima konturnya seperti apa. Itu data listing lahan yang saya minta. Ada 5 poin. Itu kategori pertama. Listing lahan. Maka pasti penawarannya akan banyak. Kalau tadi Pak Gunanjar ini seorang developer. Karena orang marketing broker tahu Pak Gunanjar seorang developer, pasti akan banyak penawaran lahan ke Pak Gunanjar. Benar ya Pak ya? Itu. Nah, kita harus punya standarisasi yang kita mau eksekusi yang kayak apa, Bu Ayu. Nah, kalau yang kita mau eksekusi bukan yang cash, ya kita sudah sampaikan ke broker. Mas, kalau mau nawarkan ke saya, jangan yang cash keras ya. Yang kerjasama atau bertahap. Ya sampaikan ke mereka. Gitu loh. Kalau nggak kita sampaikan ya penawaran lahan itu ya terserah mereka mau nawaran yang cash keras dan lain sebagainya, maka itu hal yang wajar, lumrah. Maka kita tetapkan, oh kita hanya mau mengeksekusi yang kerjasama. Atau boleh yang beli tapi bertahap misalnya 12 bulan. Ya sudah Bu, berarti yang cash keras itu bisa jadi kalau Ibu tertarik, ya sampaikan saja ke mediatornya, ke broker. Mas, saya tertarik dengan lahan ini. Saya sudah QC, quick count. Tapi kalau bisa nego, tidak cash keras, maka saya akan lanjutkan analisisnya. Bisa begitu kalau mau direspon. Atau kalau nggak mau direspon, selama misalnya ini tidak 5 kategori tadi, yang pertama yang saya minta datanya itu yang bekerja sama atau bertahap, maka ketika ada lahan yang cash keras, ya nggak perlu dimasukkan ke dalam listing lahan kita. Sudah, itu tidak perlu dimasukkan ke listing lahan. Kalau Ibu mau nego ya silakan ke mediatornya. Pak, Bu, saya hanya akan mengeksekusi yang cash bertahap. Ini lahannya kayaknya bagus, tetapi tolong lobby atau tolong negokan ke pemilik lahan, bisa enggak ini kerjasama. Nah, bisa seperti itu. Atau kalau mau lebih lanjut, dijelaskan. Benefit dari kerjasama itu dia mendapatkan bagi hasil lagi. Ya, lalu kalau dia mau belajar menjadi developer, mangga dia bisa masuk ke perusahaan. Tinggal nanti
spesifikasi beliau ini di mana? Dia punya kemampuan di keuangan kah, marketing kah, teknik kah, HR kah, legal kah, apa? Nanti bisa ditandem di situ, dia bisa belajar. Sehingga kemudian ke depan dia bisa mengerti bagaimana bisnis developer. Sudahlah dapat ilmunya, dapat dapat lahannya liquid dan mendapatkan bagi hasil. Nah, bargaining position developer itu cukup baik karena beli lahan itu berlaku hukum pasar, ya, berlaku hukum pasar. Bagaimana hukum pasar? Kalau permintaannya banyak, harganya tinggi. Kalau permintaannya rendah, ya harganya rendah. Nah, developer itu kan mengeksekusi lahan yang besar. Ini gimana ya gambarnya? Enggak tengah. Nah, developer itu kan mengeksekusi lahan yang besar, ya kan? Nah, maka biasanya lahan yang besar itu hukum pasarnya permintaannya sedikit. Ya kan? Permintaannya itu sedikit. Lahan 2 hektar atau 1 hektar. Banyak nggak yang mau beli lahan 1 hektar, 2 hektar? Sekaya-kayanya orang kalau buat rumah sendiri mungkin juga dia nggak perlu lahannya 1 hektar, 2 hektar. Maka yang beli itu siapa? Ya kalau nggak buat pabrik, ya buat bisnis, ya pasti buat developer. Maka semakin sedikit permintaan, maka kemungkinan lakunya juga menjadi kecil. Nah, disitulah bargaining position kita sebagai developer. Biasanya kita bilang, Bu, sekalipun ini bertahap, tapi ada kepastian liquid asetnya, terjual. Tinggal Ibu sepakat tidak, kita jual belinya 12 bulan atau 18 bulan. Emang nggak cash, tapi pasti ini liquid. Belum lagi kemudian ada bagi hasilnya. Daripada Ibu bertahan, mencari lahan, mencari pembeli yang cash, belum tentu setahun ke depan ada yang mau beli cash, atau 2 tahun ke depan ada yang mau beli cash. Kenapa tidak dijual sekarang saja, sekalipun bertahap, tetapi dari sisi keamanan kita atur cara mainnya supaya aman buat Ibu dan saya, dan dari sisi kepastian aset ini liquid karena sudah kita sepakati cara bayarnya 18 bulan. Nah, sampaikan bargaining position kita ya kaitan dengan hukum pasar itu, ya, karena tidak semua orang mau beli lahan yang besar, sehingga biasanya pemilik lahan yang besar itu memang kesulitan menjual lahan yang besar. Disitulah bargaining position kita masuk. Begitu, Kang Subhan. Baik, setelah Afwan tadi saya agak sedikit terlempar, jadi tampilan Zoom-nya juga sedikit keganggu tadi. Begitu ya. Alhamdulillah sudah terjawab dari Ibu Ayu. Makasih Pak, ya sama-sama dari Ustaz Dandi ya, insyaallah. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Kalau masih ada, bagaimana langkah awal dapat harga tanah yang ideal? Ya baik. Ideal ini kan subjektif banget ya. Yang dimaksud ideal itu harganya berapa? Subjektif sekali. Ya. Cuma memang ada standar harga tanah untuk segmen perumahan. Tadi saya bilang ada segmen perumahan FLPP. FLPP itu kalau kita mau main FLPP, harga lahannya itu jangan sampai 200.000 ke atas. FLPP itu di bawah 200.000. Yang disebut ideal itu berapa? 50.000 bisa jadi ideal. 60.000 bisa jadi ideal. Kan subjektif sekali. Nah, tapi bukan berarti kita cari yang paling murah, tapi tidak strategis. Saya lebih baik memilih misalnya mau main FLPP, cari harga 175.000 tapi strategis. Daripada dapat lahan misalnya 100.000 per meter, tetapi lahannya tidak strategis, harus masuk. Karena nanti akhirnya menjualnya lebih mudah, sekalipun kita belinya lebih mahal. Biaya operasional juga lebih cepat, karena umur proyeknya tidak panjang. Maka subjektif sekali ideal. Yang pasti kita harus tahu standar harga di segmen perumahan. Ya tadi kalau FLPP maksimal 200.000. Kalau di menengah berapa? Menengah biasanya 500 sampai 600.000. Kalau sudah di atas itu biasanya ngejualnya harga premium gitu. Jadi kalau dapat harga 250.000 di segmen menengah,
ya berarti kita dapat harga yang bagus. Tapi harga yang bagus itu jangan terkecoh, langsung bilang hot deal. Dianalisis dulu. Nah, nanti ada materinya, mungkin selanjutnya ada 9 tahapan bagaimana mendevelop atau bagaimana melakukan analisis kelayakan. Jadi bukan berarti kalau murah itu langsung hot deal, tidak. Maka saya tidak mau sebut harga murah, ya harganya normal. Karena nanti harus kita analisis dulu, khawatir murah tapi tidak clear and clean. Itu Kang Suban, Pak Indra. Baik. Jadi memang subjektif ya, relatif di daerah tertentu mungkin dibilang mahal, tapi di daerah lain mungkin dibilang murah gitu ya. Baik, kita lanjut Ustaz. Ada 2 pertanyaan lagi, insya Allah kita habiskan gitu ya. Ada dari Pak Arif Kusumo. Bagaimana tips agar mau ditermin minimal 3 tahun dengan tanda jadi seminimal mungkin? Nah, ini terkait negosiasi tadi. Kadang memang ada yang ditermin mungkin ya pemilik lahan itu, tapi batasnya hanya 1 tahun gitu ya. Ini gimana caranya agar bisa jadi 3 tahun dan barangkali punya ada pengalaman dan. Ya, ini kasuistik banget ya. Ya, bisa berhasil, bisa tidak. Baik pengembang yang sudah besar pun bisa berhasil, bisa tidak. Ketemu pemilik lahan, ya bisa berhasil, bisa tidak. Kenapa? Bisa jadi gini, pemilik lahannya itu bukan pemain baru, jadi dia baru mau menjual lahannya. Kalau namanya baru menjual lahan, idealis banget Kang Suban. Namanya ngejual lahan misalnya 1 hektar kali 5 hektar, maunya cash keras. Ya. Karena dia baru ngelisting tanahnya, asetnya mau dijual. Pengennya cash keras, kalau nggak cash keras nggak usah. Biasanya yang begitu yang baru. Kalau lama-lama itu kok nggak laku ya, udah setahun kok nggak laku, udah 2 tahun kok nggak laku. Nah biasanya udah nggak idealis gitu, yang begitu tuh. Ya. Makanya kalau lahan yang sudah dipasang spanduk lama tidak laku-laku, nah itu biasanya ya bisa jadi berhasil, bisa jadi juga tidak berhasil karena memang orangnya idealis banget. Ya sudah, kalau nggak laku nggak apa-apa, tapi harganya naik terus kan begitu. Nah, tapi kalau kita ketemu orang yang dia pasang spanduk baru, biasanya masih idealis, pengennya cash keras. Gitu. Nah, ini kita harus gali dulu problemnya, Kang Suban ya. Kita gali problemnya dulu, kira-kira kenapa dia jual. Nah, saya pernah dapat lahan, ya harganya ya sebenarnya lumayan, kalau total sekitar 2,5 sampai 3 M. Nah, ternyata setelah digali, dia itu hanya butuh 250 atau 300 juta. Kenapa? Karena lahannya itu mau disita oleh bank. Sebenarnya kan kebutuhan dia tidak 2,5 M atau 3 M, hanya 250 atau 300 juta. Nah, kita harus bisa mengetahui problem kenapa dia menjual lahannya. Kalau kita bisa mengetahui, kan kita bisa negosiasi, tahu bottom terendah berapa. Nah, kalau kebutuhannya dia 300, asetnya 3,5 M, kita nego-nego 50 juta juga yang nggak bisa. Kan gitu. Maka batas terendahnya adalah misalnya 250 juta. Nah gitu. Jadi biasanya kita bisa dapat termin, 1 kalau lahannya itu sudah lama. Mau dijual tapi tidak laku-laku. Di situ kemudian kita melakukan pendekatan, sampaikan Pak, daripada tidak laku-laku, lebih baik kita sepakati jual beli ini kerjasama, mau 12 bulan, 24 bulan, atau 36 bulan, tetapi yang pasti kan sudah fix liquid. Toh kebutuhan Bapak juga kan tidak langsung sekian. Ya, tinggal dikemas saja kan bahasanya kan gitu. Itu 1. Yang kedua, bisa jadi kita memberikan pricing yang bagus ya. Kalau dia misalnya jual harganya 300.000 per meter, itu cash atau ada keterangan boleh bertahap 300.000. Kita dapat info dari broker. Nah, kalau kita mau 3 tahun, yuk jangan juga kita pelit-pelit. Misalnya kita tawarin harganya jadi 350.000 atau 400.000. Anggaplah selisih nilai itu adalah keuntungan dia. Ya, karena menunggu selama 3 tahun. Atau kalau dikerjasamakan kan kurang lebih sama, dia ada kelebihan. Tapi ini akadnya tidak kerjasama, jadinya jual beli. Tapi dilebihkan. Ya gitu loh, kita harus fair ya, ada bargaining position, jangan kita mau rendah terus kemudian keinginan kita tercapai semua, kan enggak begitu juga.
Nah, bisa jadi kemudian kita memberikan gimmick penawaran, atau misalnya ada dia mendapatkan apa misalnya, dari lahan 2 hektar itu Bapak Ibu jual beli ke saya, misalnya nanti ada bonus ya 1 kafling yang kemudian itu menjadi milik dia. Ya secara syar'inya akadnya nanti tinggal diatur saja. Begitu Kang Suban. Jadi ada gimmick yang kita berikan. Cari lahan yang sudah pelangnya lama, lalu kemudian kita negosiasikan supaya kemudian kita tahu problem dia, kebutuhannya apa, dan selanjutnya bisa dikasih gimmick, ada kenaikan harga. Yang penting kalau sudah dinaikkan harga, kita masukkan ke dalam cash flow, ternyata masih visible, ya, masih profitable, yang tidak ada masalah kan gitu. Jangan pengen untung gede, tapi akhirnya juga tidak closing. Iya, betul. Karena mungkin banyak juga ya yang jual tanah tadi di awal saya katakan idealis ya, mungkin itu juga perlu diedukasi ya, mungkin perlu penguatan bahwasanya ya jual tanah nggak semudah itu juga gitu, yang meliquidkan aset itu nggak mudah kayak gitu ya tadi. Ya, sampaikan hukum pasar bahwa Betul. yang membeli lahan ini ya kemungkinan hanya developer. Cara perhitungan developer mau syariah mau konvensional ya sama. Visibility study-nya begini, bahwa lahan kalau dibeli segini ngejualnya segini. Kalau terlalu mahal agak sulit kan gitu loh. Mau siapapun pasti perhitungannya gini. Maka ini mumpung kemudian ada developer yang maju. Nah, biasanya mereka juga melihat kompetensi Kang Suban, portofolio. Semakin kita dikenal atau direkomendasikan punya portofolio, dia semakin trust. Kadang problemnya bukan dia tidak mau kasih termin, problemnya dia itu mempertanyakan kredibilitas kita, kemampuan finansial kita. Kemampuan finansial kita memang sanggup enggak? Kalau dia tahu ini melakukan pembelian dari selling, kalau tidak punya portofolio, wajar kemudian penjual itu meragukan. Itu loh. Maka disinilah penting kemudian kita sebagai pengembang itu memiliki portofolio. Maka mulailah dari yang kecil dulu. Karena kalau kita sudah mulai yang kecil, kita punya portofolio, akan ada penawaran-penawaran lahan kepada kita. Bukan sekedar termin 3 tahun, kerjasama pun, yang lunak pun pasti akan banyak. Gitu. Baik. Syukur Ustaz. Itu ya dari pertanyaan Pak Arif Kusumo. Kemudian satu pertanyaan lagi Ustaz. Insya Allah kayak ada waktu ya. Sebelum nanti bentar lagi berbuka, mungkin di wilayah lain udah masuk waktu maghrib. Gitu ya. Dari pertanyaan dari Pak Anto, maaf tanya, sertifikat yang dimiliki oleh PT atau badan hukum, apakah harus SHGB? Enggak, Ustaz? Ya, kalau kita buat izin perumahan atas nama PT, sekarang mutlak SHGB. Kalau misalnya kita belinya sertifikat adat atau SHM, apapun itu nanti diindukkan. Setelah diindukkan itu nanti menjadi SHGB. Nah, bukan berarti SHGB itu tidak kita miliki, tidak, beda ya. Ya, ini case-nya beda. SHGB itu nanti setelah jadi, karena PT itu menjadi sertifikat induk, misalnya kita eksekusi lahan 3 hektar, ada 12 surat. Ada yang SHM, ada yang letter C, dan lain sebagainya. Setelah diindukkan itu nanti sertifikatnya jadi SHGB, Kang Suban. 3 hektar. Induk, 1 induk SHGB. Setelah itu ada site plan pengesahan, ya site plan dari dinas. Nah, dari situ nanti akan dipecah oleh BPN. Ya, sejumlah unit yang kita ajukan izinnya. Izinnya dari 3 hektar sekitar 200 unit. Maka SHGB itu, induk SHGB dibawa ke BPN lalu dipecah. Setelah dipecah itu nanti jadi SHGB kecil-kecil. Nah, setelah jadi SHGB itu bisa ditingkatkan jadi SHM lagi, Kang Suban. Cuma jangan tanya saya kenapa di SHGB lalu ke SHM lah, tanyanya yang buat kebijakan. Kalau kita sebagai pengusaha juga ngapain sih gitu loh. Di SHGB kan lalu di SHM kan. Lah ini kan ya kalau bisnis itu yang motif untuk mendapatkan PAD kan, pendapatan daerah. Ya kalau nggak ditingkatkan kan nggak dapat pendapatan daerah. Maka diglobalkan dulu SHGB, nanti bisa di SHM-kan ke atas nama konsumen. Jadi jangan khawatir, bukan berarti tidak bisa di SHM-kan kembali. Ya,
nanti bisa di SHM-kan atas nama konsumen setelah terpecah menjadi SHGB kecil-kecil sesuai dengan jumlah unit. Begitu, Kang Subhan. Baik, Sultan. Dan ini terkait lahan itu memang ada perhitungannya juga ya, Ustaz. Tadi kita bahas tentang negosiasi ataupun listing gitu ya. Nah, satu pertanyaan terakhir, Ustaz, ini dari saya. dari saya. Apakah ada cara hitung kelayakan sebuah lahan gitu ya, yang memang ini lahan layak kita develop gitu ya, atau lahan layak kita kelola atau ternyata nggak layak gitu ya. Nah, itu perhitungannya gimana? Kemudian kalau dari sisi developernya itu ada yang ada sistem yang ringan ataupun mudah nggak, agar kita tuh bisa menemukan, tinggal masukin angka-angka gitu ya, kemudian bisa tahu bahwasanya ini tuh ternyata layak gitu ya, dan bisa kita develop. Itu ada nggak sih, Tad? Ya, jadi ya kalau di kita ada itu namanya quick count ya. Ada file quick count yang mana teman-teman tinggal masukkan data-datanya saja, luas lahannya berapa, RTH KDB-nya berapa, mau bawa tipe tanah berapa, bangunan berapa, harga jual berapa, tinggal di enter saja. Nah, itu nanti muncul tuh visible atau tidak visible. Nah, itu ada kita filenya ya, semacam softwarenya. Tinggal input enter, kan begitu. Karena kalau developer kan semakin banyak penawaran akan melakukan analisis kan ribet ya. Maka quick count itu hitung cepat itu ya, cepat itu hanya ya mungkin 10 menit saja, Subhan. Masukin input langsung enter, keluar ini visible atau tidak visible. Nah, itu satu dari sisi software. Kedua, dari sisi bagaimana mendeteksi visible atau tidak visible, ya itu banyak faktor. Ya, yang paling utama adalah kimahnya, nilai perbuatan yang ingin kita raih. Namanya bisnis, kimahnya harus kimah madiyah, harus ada keuntungan. Nah, nanti di quick count itu nanti akan muncul keuntungannya berapa. Nah, keuntungan 100 juta, 200 juta, 1 miliar, 10 miliar. Nah, ini FS-nya di situ. Visible atau tidak visible sangat subjektif kepada developer. Bisa jadi nilai tertentu menurut developernya tidak visible. Menurut yang lain cukup profitable, cukup visible. Kan itu subjektif sekali. Jadi kalau faktor terutama kita melakukan QC, quick count itu adalah profit. Tapi profit itu sangat subjektif sekali. Tetapi visible atau tidak visible itu tidak diukur hanya dari profit. Kalau sudah profit, maka lakukan analisis berikutnya. Apakah surat-suratnya aman? Apakah secara sosial aman? Apakah perizinannya bisa terbit? Dan lain sebagainya. Jadi visible tidak visible bukan hanya dari profit, tapi ada faktor yang lain. Tapi yang paling utama itu adalah profit dulu. Nah, sedangkan profit itu sangat subjektif sekali. Begitu, Kang Subhan. Baik, Masya Allah. Syukran, Ustaz. Ternyata memang ada software yang bisa memudahkan para developer dalam melisting lahan ataupun quick count tadi ya, sehingga bisa mempermudah kerja kita gitu ya, lebih efisien, lebih efektif. Baik, alhamdulillah sahabat-sahabat Muslim Property Camp di acara ini ya ngabuburit dengan tema acara negosiasi lahan. Insya Allah sudah terjawab semua pertanyaan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada sedikit masukan pencerahan bagi teman-teman, khususnya untuk diaplikasikan di proyek teman-teman di daerah manapun, gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita kali ini. Insya Allah kita akan kembali di Bincang Properti Syariah di minggu depan. Insya Allah di jadwal yang sama, dan insya Allah juga bersama Ustadz Dandi juga, Ustadz, gitu ya. Minggu depan di hari Kamis di jam 16 seperti biasa di WIB ya ini, karena ternyata yang ikut se-Indonesia tadi. Jadi mungkin ada yang sudah berbuka gitu ya, ada yang masih jam berapa kayak gitu. Mudah-mudahan tidak mengurangi kehusuan gitu ya dari saum kita, malah ini insya Allah menambah pahala dari proses saum kita di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Bincang Properti Syariah kali ini ada manfaatnya.
Syukron Ustadz Dandi atas waktu dan pencerahannya hari ini. Mudah-mudahan sehat selalu, mudah-mudahan bisa terus membersamai kita di Bincang Properti Syariah. Terima kasih juga buat sahabat-sahabat Muslim Property Camp yang sudah hadir, yang sudah standby. Mungkin ibu-ibunya bisa jadi menyimak ini sambil masak, gitu ya. Aduh, bapak-bapaknya juga mungkin sambil bantu-bantu, sambil angkat galon bisa jadi. Ini terjadi sama diri saya soalnya seperti itu biasanya. Baik, syukron. Akhir kata, terima semangat. kasih. Mohon hatur nuhun Ustaz, hatur nuhun sahabat-sahabat semua dari Muslim Property Camp di Bincang Properti Syariah. Bertemu lagi minggu depan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih semuanya. Sehat selalu.